Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina wa habibina wa qurrati a'yunina wa maulana Muhammad an-nabiyil ummi wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Ibu-ibu, bapak-bapak, muslimin muslimat rahimakumullah. Jika ada orang-orang yang memiliki kedekatan dengan kita, hubungan darah umpamanya, atau suatu persahabatan yang lama, tapi sempat terputus oleh suatu dan lain hal. Begitu dia kembali mendapatkan alamat kita, atau boleh jadi dia pernah melihat kita, tetapi dia tidak menyapa kita, tidak menjalin kembali hubungan yang lama. Sebagai manusia, boleh jadi kita merasa kecewa. Kecuali kalau memang kita berpandangan positif bahwa dia saja yang mengetahui alasannya apa dan kita tidak ketahui. Namun ada orang lain yang mengenal tentang kita dari jauh. Kemudian dia mengetahui bahwa orang itu punya jasa terhadap keluarganya, atau orang itu memberikan perhatian yang sangat besar kepada dia. Ini suatu pengetahuan. Maka dia berusaha untuk mencari kita, katakanlah orang itu kita. Dia bertanya ke kiri dan ke kanan. Kadang-kadang mendapat informasi bahwa alamatnya di tempat ini, di wilayah ini, di daerah ini. Dia datang dengan menempuh jalan yang sangat panjang sekali. Bahkan dalam perjalanan itu dia mendapat banyak cobaan hidup. Bahkan sampai terbunuh dia. Namun dia tidak pernah sampai ke alamat yang dia cari. Bagaimana perasaan kita? Apakah kita tidak terpanggil untuk ingat kepadanya, mengenang dia, dan menyaksikan itu merupakan suatu kesetiaan yang luar biasa? Karena kita tahu, atau karena dia tahu bahwa kita ini berhak untuk dilihat, dicari, begitu macam. Ini hubungan antara manusia. Bagaimana hubungan antara seseorang dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam? Bagaimana hubungan seseorang dengan Allah Subhanahu wa taala? Dengan Allah itu bukan perbandingan.
Karena Allah Subhanahu wa taala Maha menghargai hambanya walaupun salah jalan. Walaupun salah jalan. Di dalam sebuah hadis yang sahih diriwayatkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, ada seorang hamba Allah. Dia mengetahui bahwa Allah Subhanahu wa taala yang Maha Esa. Dia mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sederhana. Karena kekurangan informasi yang sampai kepadanya. Ketika dia mau meninggal dunia, dia panggil anak-anaknya. Dia berkata kepada anak-anaknya, "Anak-anakku, saya ingin kamu berbuat baik kepada saya ketika saya nanti sudah meninggal dunia." Dan ini di saat dia sudah tua. Gejala-gejala kematian itu terlihat olehnya dan terlihat oleh anak-anaknya. "Anak-anakku, kalau ayah sudah meninggal dunia, tolong ayah kamu jangan ditanam. Tidak usah dikafani sebagaimana biasa." Boleh jadi kekurangan informasi, pengetahuan tentang ajaran Islam. Kita bicara tentang Islam karena Islam itu sudah ada sejak Adam alaihissalam, bapa umat manusia. Adam alaihissalam sudah dididik oleh Allah Subhanahu wa taala. Islamlah yang sudah diperkenalkan kepada Adam dan kepada nabi-nabi sesudahnya. Semuanya berislam kepada Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana alam semesta ini berislam kepada Allah, sebagaimana yang disampaikan oleh Allah dalam sekian banyak ayat Al-Quran. Boleh jadi kita kurang memberikan perhatian terhadap ayat-ayat itu, padahal kata-kata muslimin sekian banyaknya. Katakanlah hamba Allah tersebut yang disampaikan oleh Nabi kita kepada kita informasi tentangnya. Dia berkata kepada anak-anaknya, kalau ayah sudah meninggal dunia, ayah dibakar saja, dibakar. Dan bakar yang betul anak. Artinya apa? Betul-betul habis. Habis, jadikan sebagai debu. Jangan seperti cerita sebagian orang, dia membakar orang yang sudah mati tetapi tidak sempurna. Bakar saya sesempurna mungkin sehingga menjadi debu. Anak-anaknya bertanya, kenapa harus begitu ayah? Itu susah banget itu, memerlukan kayu yang banyak. Dengar baik-baik, tidak ada yang saya minta dari kamu kecuali itu. Sesudah menjadi debu, jangan ditaruh di satu tempat, jangan ditanam di satu tempat, jangan. Taburkanlah debu itu di banyak tempat, di bukit-bukit, di gunung-gunung, di sungai-sungai, di jurang-jurang. Subhanallah, ini kerjaan apa ini? Kita bisa membayangkan bagaimana kesan anak-anaknya. Kenapa begitu ayah? Udah kamu lakukan itu. Ayah ini banyak dosa kepada Allah. Ayah takut kepada Allah. Ayah tidak mampu untuk berhadapan dengan Allah. Ayah yakin di sana ada hukuman. Ayah takut, tolong. Ayah berharap nanti Allah sulit mencari Allah.
Soalnya sudah menjadi debu dan terbuang di mana-mana. Dia tidak memiliki Al-Quran yang kita miliki. Dia tidak bertemu dengan guru yang mengajarkan kita sebagai pembimbing. Dia tidak temukan itu semuanya. Itulah kondisi dia, dan dia hamba Allah. Dia takut kepada Allah. Dia tahu Allah berhak untuk menghukumnya. Kita baca di surat Al-Imran, ulul albab. Allah tidak menyebut ulul albab itu muslimin, mukminin, beriman kepada nabi-nabi tertentu. Allah bercerita kepada kita tentang ulul albab. الذين يذكرون الله قياما وقعودا ويتفكرون في خلق السماوات والأرض ربنا ما خلقت هذا باطلا. Itu kesimpulan. Ya Allah tidak sia-sia. Dia mengatakan Rabbana, Tuhan kami. Artinya pencipta kami. Kami tahu persis kami ini memiliki pencipta. Ma khalaqta hadza batila. Engkau ciptakan ini semuanya bukan sia-sia. Ini pelajaran yang luar biasa, mengingatkan kami kepada pencipta kami, penganugerah kami yang luar biasa sifat-sifatnya itu. Wa qina azabannar. Kami jangan dihukum ya Allah. Kami tidak tahu bagaimana ibadah yang betul kepada kamu. Kenapa Allah menceritakan tentang mereka? Karena Allah Maha tahu. Dia yang menciptakan hambanya. Dia tahu perasaan apa hambanya. Hamba-hamba Allah tidak sama semuanya. Kita adalah hamba-hamba Allah yang paling beruntung. Kita umat dari Nabi yang teragung, yang dibekalkan kepadanya, yang dibekali dengan wahyu yang terpelihara. Kemudian kita diangkat oleh Allah Subhanahu wa taala untuk melanjutkan tugas beliau, menyampaikan Al-Quran kepada orang yang beriman dan kepada orang yang belum beriman. Rabbana ma khalaqta hadza batila faqina azaban nar. Panjang ayatnya nanti kita baca, yang menunjukkan ya Allah, kalau orang yang sampai engkau hukum terhina ya Allah, terhina, betul-betul terhina, yang tidak pernah ada kehinaan itu di dunia ini. Ini kesimpulan yang mereka ambil. Allah menyebutkan mereka. Mereka mengatakan apa? Ulul albab. Orang-orang yang bersyukur kepada Allah dengan menggunakan akalnya secara tepat dan baik. Kesimpulan akal mereka itu tidak pernah dinodai oleh syahwat-syahwat duniawi. Itu namanya ulul albab. Kita kembali kepada kisah yang disampaikan oleh Nabi kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam itu tadi. Aku takut jumpa sama Allah. Aku berharap ketika Allah mencari saya, Dia tidak temui saya. Itu tidak sesuai dengan sifat Allah. Masa Allah bisa lupa hambanya? Mau kemana aja hambanya, tetapi itulah Dia. Dia ingat Allah lewat sifat-sifat yang dia ketahui. Dia tahu hak Allah lewat sifat-sifat yang dia ketahui. Dia pikir Allah Subhanahu wa taala tidak maha sempurna dengan sifat-sifatnya yang tak tertandingi, yang kita kenal dengan Al-Asma'il Husna. Dia tidak tahu itu apa namanya Asma'il Husna. Kita saja yang dengar setiap hari, kita cuma baca doang. Kadang-kadang sebagian besar daripada kita tidak mau tahu apa maknanya itu. Boleh jadi kalau disampaikan kepadanya dia bosan. Kita umat manusia itu keluhan ulama-ulama.
Keinginan kitanya kisah-kisah, dongeng-dongeng, keramat-keramat yang aneh-aneh, penuh majelis. Ketika berbicara tentang bagaimana mengenal Allah, sepi itu masjid. Suka berselawat, berqasidah dengan aneka ragam qasidah yang indah-indah, tetapi untuk mengenal Nabi Muhammad tidak mau. Memikirkan apa yang dipikirkan oleh Nabi Muhammad tidak tahu. Memikirkan apa yang membuat Nabi menangis tidak peduli. Ini keadaan umat dari dulu. Saya baca sebuah kisah kemarin tentang Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Kita tahu Imam Malik hidupnya kapan? Imam di Madinah Al-Munawwarah. Salah satu murid yang terkenal imam kita, guru kita Al-Imam Syafi'i radhiyallahu taala anhuma. Ketika dia memberikan pelajaran di suatu hari, yang dia ajarkan itu hadis-hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana memahaminya? Terkandung di dalamnya semua materi pelajaran kehidupan, bukan saja fikih, tapi juga akidah dan lain-lain. Di suatu hari, ketika beliau memberikan pelajaran, tiba-tiba ada suara keras di luar masjid. Suara itu berkata, Al-fil, Al-fil. Hei orang-orang Madinah, ini ada gajah muncul. Ada gajah yang dibawa masuk ke Madinah, sudah sampai dekat kita sini. Orang Arab tidak tahu, atau sedikit mereka yang tahu tentang bagaimana bentuknya itu gajah. Mereka sudah baca suratul Fil, tapi bentuknya bagaimana persis tidak tahu. Atau kebanyakan mereka tidak tahu. Mereka berbondong-bondong berkumpul melihat gajah itu. Bagaimana dengan orang yang sedang mengaji? Gurunya Imam Malik. Gurunya Imam Malik radhiyallahu taala anhu. Semua lari meninggalkan Imam Malik. Itu para pendahulu kita itu. Boleh jadi sesudah itu jadi ulama-ulama, kita nggak tahu. Sekian banyak muridnya jadi ulama-ulama yang luar biasa Imam Malik. Semua lari. Mengingatkan kita ketika Nabi berkhutbah ditinggalkan oleh sekian banyak sahabat karena ada suara gendang di luar. Kafilah datang. Infaddu. Mereka lari, mereka meninggalkan kamu wahai Rasul. Bagikan debu-debu yang berterbangan ketika digerakkan kamu punya jubah. Kalau ada debu-debu itu lari berterbangan. Sampai sedemikian itu mereka tinggalkan Nabi. Kita kalau baca, kita merenungkan, kita nangis. Jadi biasa ditinggalkan orang yang menyampaikan ilmu. Jangankan manusia seperti kita, tidak ada seindah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Retorika bicaranya, daya tariknya, dunia soal lain. Dunia soal lain. Itu kepada Nabi Muhammad. Imam Malik mengalami hal yang sama. Hanya satu saja yang tertinggal di hadapannya. Satu saja. Namanya Yahya bin Yahya Al-Laythi. Dia berkata kepada anak ini, "Limadha lam tafirru kamithlihim ya Yahya?" Kenapa kamu enggak lari
dikatakan lari, bukan pergi lihat, tak, lari namanya. Dia memang pergi lihat sesuatu, tapi sebetulnya dia lari meninggalkan gurunya. Limadha lam tafir kamithlihm? Sampai 2 kali dia bertanya, muridnya menjawab, lam ati ma ji'tu illa li ara malikan. Saya datang hanya untuk melihat Malik. Wa ma ji'tu li ara filan. Saya datang bukan mencari gajah. Hal ra'aita filan min qabl? Kau pernah lihat gajah mungkin sebelum ini? Lam arahu min qabl. Aku tidak pernah lihat bagaimana bentuknya gajah itu. Tapi walakinni ji'tu li ara malikan. Saya datang ke sini memang manusia. Allah kan tanya, kamu mau kemana, hambaku? Kita ditanya oleh Allah, kenapa kau pergi, kenapa kau tidak pergi? Ditanya dalam segala hal. Dan Allah tidak perlu catatan. Ji'tu li ara malikan, ma ji'tu li ara filan. Guruku, aku datang untuk melihat Malik, bukan gajah. Tahu siapa orang ini? Di sekian banyak muridnya, semua tingkatan keilmuannya sama, tetapi Allah menganugerahkan dia kesempatan untuk menjadi al-mu'tamad, orang menjadi panutan dan sandaran tentang buku Al-Muwatta yang terkumpul di dalamnya pendapat-pendapat Imam Malik. Keberkahan yang tidak pernah dibayangkan oleh sembarang orang. Hubungan dengan Allah itu memiliki pengaruh. Ini contoh ya. Kita kembali kepada kisah kita tadi itu. Seorang yang mengenal Allah Subhanahu wa taala dengan pengenalan yang sederhana jika dibandingkan dengan ilmu yang sampai kepada kita. Tapi demikian itulah takwanya. Apa itu takwa? Takut dari bahaya. Kita tidak perlu takut kepada Allah dalam makna Allah sesuatu yang menakutkan, tidak. Allah Maha Indah. Maha indah di dalam kebesaran dan keagungannya, di dalam kekuasaannya, di dalam keperkasaannya tetap maha indah. Al-asma semuanya husna, tidak ada yang terkecuali. Di dalamnya ada sifat-sifat al-jamal, sifat keindahan, sifat kecantikan. Ada sifat al-jalal, sifat keagungan dan keperkasaan. Itu semuanya milik Allah Subhanahu wa taala. Tetapi semuanya indah, semuanya menawan, semuanya mempesona, semuanya memanggil hambanya untuk datang mendekat. Itu Allah Subhanahu wa taala. Tetapi hamba ini demikian ketika Allah membagi jatah ilmu baginya, ya, tidak sebanyak yang kita miliki. Dia takut. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Au ma'na Allah menerima kepulangannya, Allah mengampuninya, Allah memberikan tempat yang mulia di surga baginya. Dia tahu sifatku, dia yakini. Yang tidak tahu aku maafkan dia." Itu Allah Subhanahu wa ta'ala. Ada ayat-ayat Al-Quran di dalam kitab suci yang abadi tersebut yang berbicara tentang orang-orang yang keilmuannya tidak sama seperti kita. Mereka merupakan pengikut-pengikut nabi-nabi yang terdahulu. Sampai kepada mereka informasi yang tidak sempurna. Kerana Allah memang tidak menjaga wahyu mereka. Allah mempercayakan kepada hamba-hambanya yang beriman sesudah kepergian nabi-nabi mereka. Ulama-ulamanya diamanatkan untuk dijaga, dipelihara,
Tugas dia bukan saja memahami dan menyampaikan, tetapi menjaga. Jauh lebih berat daripada pengamalan. Mereka sampai ke zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bahkan mereka sampai zaman sekarang masih ada. Ahlul Kitab khususnya. Dan hamba-hamba yang lain yang tidak punya kitab. Punya kitab sebetulnya, tapi memang mereka semuanya sudah lupa sama kitab itu. Bahkan tidak, nama Nabi tidak pernah disebut. Mana ada nama Nabi di Cina? Bangsa Cina bangsa yang memiliki peradaban yang luar biasa. Catat mencatat luar biasa. Jauh sudah mereka catat mencatat segala macam. Yang orang yang masuk, orang yang keluar. Ibnu Battuta pernah menulis itu. Setiap orang masuk ke negeri Cina, karena dia pernah sampai ke Cina, terdaftar. Zaman sekarang kan orang harus membuat dokumen, ada fotonya. Ibnu Battuta mengatakan di Cina begitu kita masuk, langsung kita digambar. Foto kita ada. Lihat peradaban Cina, luar biasa. Tetapi sejarah tentang nabi-nabi tidak punya mereka. Mereka tidak punya sejarah nabi-nabi loh. Jangan perhatikan, itu bangsa yang luar biasa. Sebetulnya apa? Sejarah mereka itu panjang sekali. Tetapi tidak ada sejarah tentang nabi di sana. Di Indonesia kita juga sudah membangun segala macam, antara lain Borobudur dan lain-lain. Ada kecanggihan di negeri kita. Ada sejarah tentang kenabian. Bani Israel yang banyak kecaman Allah terhadap mereka dalam Al-Quran. Sekian banyak nabi mereka ingat dan mereka kenal. Bahkan kalau kurang mereka buat nabi-nabi palsu. Kenapa? Karena mereka tahu nama nabi itu, nama rasul itu sesuatu yang spesial. Kenapa spesial? Karena dari Allah. Itu kekurangannya, itu kejelekannya. Kenapa sejarah mereka yang dimuat di dalam Al-Quranul Karim? Untuk lebih mudah kita mempelajarinya. Alhamdulillah, andai kata sejarah kenabian di negeri-negeri lain dimuat, tambah bingung kita. Kenapa? Karena tidak diakui oleh masyarakatnya, tidak diakui oleh umat dan bangsanya. Boleh jadi membuat kita curiga sama Allah. Na'udzubillah min dzalik. Itulah kemudahan dari Allah. Namun Allah menjelaskan, walaqad ba'atsna fi kulli ummatin rasula. Tidak ada umat kecuali sudah aku kirim kepada mereka nabi dan rasul. Allah menyatakan demikian, dan sekian kali Allah mengingatkan di dalam Al-Quranul Karim untuk menunjukkan Allah Subhanahu wa taala Maha Adil, Maha Baik. Tetapi manusialah yang bersikap tidak adil kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika Allah Subhanahu wa taala berbicara tentang sisa-sisa pengikut Nabi yang lalu, mereka sudah menjadi umat Nabi Muhammad. Tapi Allah Subhanahu wa taala mengingatkan bahwa Allah tidak pernah melupa orang-orang yang soleh. Allah menyatakan di antara mereka ada yang beriman, ada yang berilmu tentang Allah, ada kesolehan. Allah turunkan wahyu yang terakhir, bukan saja untuk umat yang terakhir, tetapi juga untuk para pengikut-pengikut yang memiliki keterkaitan sejarah dengan nabi-nabi yang lalu. Mereka sudah jadi umat Nabi Muhammad. Sekarang ini tidak ada umat kecuali umat terakhir. Sejak Nabi diutuskan, bermulalah sejarah umat yang terakhir bersama pemunculan Nabi yang terakhir. Mereka yang punya sejarah agama atau tidak punya sejarah agama sama sekali, tetapi begitu mereka hidup
di zaman Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagi Allah, mereka umat Nabi Muhammad. Ada yang beriman dan ada yang menolak. Di antara mereka itu adalah masih ada yang mewarisi, ya, mewarisi apa ya? Ajaran agama. Ada yang benar, ada yang salah. Datang Al-Quran, datang Nabi untuk memperbaharui itu semuanya. Maka dikatakan Al-Quran itu salah satu julukannya Al-Muhaimin, batu ujian. Al-Muhaimin artinya batu ujian, barometer. Dia yang menilai, dia yang membenarkan wahyu-wahyu yang terdahulu, dan dia juga yang menjelaskan mana yang masih benar dan mana yang bukan. Itu Al-Quran. Nah, ketika Allah Subhanahu wa Ta'ala berkenan mengingatkan mereka lewat wahyunya yang terakhir untuk pelajaran bagi kita dan sebagai daya tarik bagi mereka yang tidak mengikuti Nabi Muhammad, tetapi ada sejarah tentang kenabian mereka. Oh, ini wahyu yang luar biasa. Bahkan wahyu ini berbicara tentang sejarah kenabian kami dengan pembicaraan yang jauh lebih sempurna daripada guru-guru kami, daripada nenek moyang kami, dan kelihatannya lebih rasional. Ada dari umat Nabi Muhammad, dari ulama mengatakan itu bukan urusan kita itu. Dimensinya dimensi yang sudah lalu. Jadi ada yang membagi-bagi wahyu Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini untuk kita dan ini tidak ada hubungannya sama kita. Dengan alasan Allah Subhanahu wa Ta'ala menyatakan wa man yabtaghi ghairal Islam, barang siapa yang mencari agama bukan Islam, dinan falan yuqbal, Allah tidak terima. Emangnya agama nabi-nabi lalu apa? Agamanya apa? Baca dalam Al-Quran semuanya muslimin. Ibrahim alaihissalam, betul dia bapa, kakek Nabi Muhammad yang melahirkan Nabi Muhammad. Tetapi antara beliau itu lebih 5.000 tahun. 5.000 tahun itu sudah berapa banyak nabi di zaman itu yang bertebaran di mana-mana. Ketika beliau membangun Ka'bah, yang membantu dia membangun Ka'bah hanya satu orang saja, anaknya Ismail, umur 13 tahun. Beliau sudah berkata, waja'alna muslimaina lak wa min dzurriyyatina ummatan muslimatan lak. Ya Allah, jadi kami dua orang muslimin yang baik, muslimin kepada kamu ya Allah. Muslimaini laka, jadikan kami dua hamba yang berislam kepada kamu, dan anak keturunan kami ummatan muslimatan lak, dan jadikan anak keturunan kami ya Allah muslimin kepada kamu ya Allah, pasrah kepada kamu, tunduk tanpa syarat. Sekian banyak dalam Al-Quranul Karim. Kita bawa dalil ini untuk membatalkan orang-orang itu karena tidak ada kata-kata Islam di sana. Kalau begitu, apa yang kita baca dari Al-Quranul Karim? Subhanallah, semua kita beriman kepada Al-Quran, semua kita loyal kepada Al-Quran, semua kita cinta kepada Al-Quran, semua kita mau mati demi Al-Quran. Tidak ada yang meragukan. Alhamdulillah, itu umat yang terakhir. Namun soal ilmu soal lain, keseriusan soal lain. Yang ditanya di dalam Al-Quran bukan menghafal. Tidak ada ayat Al-Quran yang suruh kita menghafal Al-Quran, tetapi mempelajari Al-Quran, merenungkan Al-Quran, tadabbur Al-Quran. Afala yatadabbarun Al-Quran. Kenapa mereka tidak mentadabburi Al-Quran, tidak menghayatinya? Jadi semua itu firman-firman Allah dalam Al-Quran untuk kita tadabburi. Jangan pernah kita berkata
tidak relevan dengan zaman kita. Jangan seakan-akan kita tidak sadar itu sebetulnya bentuk penolakan terhadap kesempurnaan Al-Quran. Ada sebuah hadis Nabi SAW yang bermakna orang-orang yang mengotak-ngotakkan ayat-ayat Al-Quran, ini zaman lama, ini bukan urusan kita, ini urusan kita, itu dia mengotak-ngotakkan Al-Quran. Dia sudah mengadu domba ayat-ayat Al-Quran. Bayangkan, mengadu domba ayat-ayat Al-Quran. Dan itu penyebab kehancuran umat-umat yang terdahulu. Demikian pernyataan Nabi Muhammad SAW. Salah satu riwayat yang mau saya bacakan di sini adalah riwayat Imam Bukhari radhiyallahu taala, sahihain Imam Bukhari dan Imam Muslim. Dari sahabat Rasul SAW Abdullah ibnu Amr Ibn al-As meriwayatkan, di suatu hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam keluar dari kamarnya. Kenapa? Karena mendengar atau didengarkan oleh Allah Subhanahu wa taala bahwa sahabatnya ada yang sedang berdiskusi, berdebat di antara mereka, dan masing-masing pakai ayat Al-Quran. Beda, kita berdiskusi silakan, tukar pikiran silakan. Terus kita berhadapan, katakanlah saya sama Pak Safrizal, kita berdiskusi, dia bawa satu ayat, saya bawa satu ayat, dan kita bertengkar, kita berbeda pendapat, sama-sama bawa satu ayat, sama-sama bawa ayat Al-Quran. Dalil saya begini, saya betul, Anda salah. Beliau bawa ayat Al-Quran juga. Tidak boleh itu, tidak boleh. Bagaimana dalil kamu sama dalil saya kok bisa beda? Kita bertengkar, kita sama-sama bawa firman Allah. Yang salah ini siapa sebetulnya? Contoh soal qada dan qadar. Bukankah terjadi apa dalam mazhab Al-Qadariyah, Al-Jabariyah? Sangat terkenal. Dan kita masih mewarisi cara berpikir yang seperti itu. Sama-sama bawa ayat Quran, kemudian kita berdebat. Di dalam Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, afala yatadabbaruna Al-Quran, tidakkah mereka ketika baca dan merenungkannya? Al-Quran semua kita renungkan. Tidak mungkin terjadi pertentangan, tidak mungkin, mustahil, tidak ada. Makan juga. Walau kana min indi ghairillahi, andai kata Al-Quran itu bukan dari Allah, la wajadu fi ikhtilafan katsira, mereka pasti mendapatkan di dalamnya itu banyak perselisihan. Ikhtilaf itu ikhtilaf ulama, oke. Tidak ada ikhtilaf ayat Al-Quran. Apakah mereka tidak membaca Al-Quran dan merenungkannya? Andai kata bukan dari Allah, itu pasti mereka menemukan di dalamnya ayat Quran itu saling bertabrakan. Satu tidak cocok untuk kita baca, satu saja ini. Itu untuk umat-umat yang lain. Tidak boleh. Maka jangan sampai. Nah, di sini Rasulullah yang menyatakannya. Beliau keluar dari kamar beliau, menemui sahabat-sahabat beliau. Yatajadaluna fil qadar. Mereka berdebat soal takdir.
Faka'annama fuqi'a fi wajhihi habbur ruman. Itu Abdullah ibn Amr mengatakan apa? Saya menyaksikan wajah Rasulullah bagikan belahan delima. Delima itu warnanya kan merah. Rasulullah kalau marah itu merah wajahnya semua. Rasulullah kalau malu, ya malunya Rasulullah, perasaan malunya itu akan kesannya kepada kita lebih daripada seorang gadis yang malu. Rasulullah SAW. Beliau marah sampai Abdullah ibn Amr mengatakan apa? Bagikan belahan delima wajahnya itu merah betul. Kemudian dia bersabda, Abi hadza umirtum, cara-cara kamu begini yang diperintahkan oleh Allah. Yang aku pesan sama kamu menjadi orang-orang yang begini nih. Am ila hadza du'itum, itu himbauan Allah begitu kepada kamu. Ajakan Allah menyebabkan kamu jadi begini. Antadribu kitab Allah ba'dahu bi ba'd. Kamu jadikan Al-Quran, kitab Allah itu saling bertentangan di antaranya. Kamu jadikan begitu. Innama halaka man kana qablakum. Ketahuilah kebinasaan umat-umat yang terdahulu seperti inilah. Halaka itu binasa, bukan mati loh. Artinya apa? Binasa dunia dan akhirat, neraka itu. Man kana qablakum, umat-umat sebelum kamu ada nabinya bukan tidak. Darabu kitaballahi ba'daha bi ba'd. Mereka mengadu ayat-ayat Allah yang Allah turunkan kepada mereka. Itu Abdullah ibn Amr mengatakan, aku tidak pernah bahagia seperti hari itu karena aku tidak terlibat dalam perdebatan itu. Tidak pernah aku sebahagia itu. Bukan aku senang melihat sahabat-sahabat yang mungkin jadi lebih senior daripada aku pada saat dia anak muda ini, sahabat anak muda. Bukan aku gembira begitu, tapi aku, ya Allah, aku selamat. Aku tidak berani ngomong bawa ayat Quran kemudian berbantahan dengan orang lain. Dia juga bawa ayat Al-Quran. Aku tidak termasuk dalam anggota majlis itu. Beliau katakan demikian. Ada seorang sahabat saya pernah mengucapkan ucapan seperti itu. Tidak ada niatnya, tidak ada tujuannya, orang baik-baik, tetapi tidak sadar bahwa itu salah besar. Maka saya katakan jangan begitu. Jangan begitu saudaraku, bukan begitu, bukan. Subhanallah. Ya, itu kita ngomong lewat WA. Dia balas untuk menunjukkan, ya, saya terima itu. Saya baca hadis Nabi, saya menangis. Kenapa? Allah berbicara tentang orang itu. Yang ketika dia salah begitu diberitahu, berhenti dia. Ini Al-Quran tidak bisa beda sama ini, tidak bisa. Tidak bisa dibentrokan, tidak bisa. Ini sama senafas. Kalau kita belum menemukan titik temunya, kita pikirkan jangan ngomong mengatakan ini bertentangan. Saya bawa hadisnya ya. La tujadilu bil Quran. Jangan kamu berdebat dengan sama-sama membawa Al-Quran, dan kita bisa terjadi perdebatan itu di televisi loh sekarang. Betapa sering kita menyaksikan ulama ini ulama itu debat di televisi, ini bawa ayat Quran, ini bawa ayat Quran. Apakah mereka tidak sadar itu? Tidak pernah dengar kisah begini. Ini masalah penting ini. Saya sempat menunda-nunda mengajarkan ini kepada murid-murid saya karena memang anak-anak muda, kapan debat-debatnya dia? Dia terima dari kita langsung saja. Tetapi ketika saya mendapat pemasukan atau pandangan saudara saya ini, saya ingat murid-murid saya. Waduh, saya tidak boleh tunda ini. Apalagi anak-anak muda cerdas-cerdas, memang tidak pernah berdebat mereka memang. Ya, tapi bisa terjadi kan. Nah,
Ini dalam hadis yang lain, la tujadilu bil Quran, kata Nabi, jangan berdebat dengan masing-masing bawa Al-Quran. Tidak bisa. Ayat Quran mempertemukan kita. Tidak bisa kita saling serang menyerang sama-sama membawa ayat Al-Quran. Wala tadribu kitaballahi ba'daha bi ba'd. Jangan kamu adu ayat-ayat Al-Quran, kamu jadikan mereka saling bertabrakan satu sama lain. Fawallahi, Rasulullah bersumpah, fawallahi, demi Allah subhanahu wa ta'ala, innal mu'min, perhatikan, innal mu'min, orang yang beriman itu, la yujadilu bil Quran fayughlabu. Orang mukmin itu kalau dia berdebat bawa ayat Al-Quran, dia berpandangan berbeda dengan membawa ayat Al-Quran, dia pertentangkan ayat Al-Quran, dia pasti kalah. Lihat makna apa yang kalah di sini. Dia pasti kalah ketika dia bilang jangan. Oh iya, saya salah. Dia akan dikalahkan. Kenapa? Yang mengalahkan dia Al-Quran. Yang mengalahkan dia siapa? Al-Quran. Fayughlab, itu mukmin. Maka ketika saya lihat saudara saya itu begitu, saya menangis baca ini. Allah ajarkan saya untuk menghargai seorang mukmin. Wallahi menangis saya. Ya Allah, kok baru kali ini saya baca hadis ini? Yang pertama tadi sudah lama saya baca. Ini baru pertama kali. Mukmin itu kalau coba-coba dia kalah. Maka dia tidak lanjutkan perdebatan itu. Perhatikan, kita saling tambah ngotot di sana, tandanya apa? Bukan Allah tujuan kita. Apa kelanjutan sabda Nabi itu? Wa innal munafiqa, adapun orang munafik, la yujadilu bil Quran, paling senang ya dia pertentangkan ayat Al-Quran. Itu munafik, itu kerjanya begitu. Kenapa? Memang dia memerangi Islam dengan cara yang paling ini serem. Dia pakai nama Islam, dia perangi Islam. Itu munafik. Wa innal munafiqa la yujadilu, pasti dia itu suka berdebat dengan pakai ayat Quran untuk menyerang sesama muslim bil Quran, fayaghlibu, dan dia menang. Tidak ada kalahnya, dia menang tanpa henti, tanpa berhenti. Hadisun sahih, riwayat Al-Imam Az-Zahabi. Imam Zahabi ini setingkat dengan Ibnu Taimiyah, dan dia punya kitab Mizanu Ta'dil untuk menilai hadis-hadis Nabi. Bukan menilai artinya dia menilai, tidak, untuk mempelajari jalur hadis-hadis Nabi, bagaimana sanadnya. Dia bawa ini hadis, tanda orang munafik. Kalau dia berdebat berhadapan sama ayat Quran, dia tidak akan mundur. Dia harus keluar sebagai pemenang. Dia tidak pernah mengaku kalah, padahal dia berhadapan sama ayat Al-Quran yang disampaikan oleh saudaranya. Maka kita tidak jarang ketika membaca referensi buku-buku Islam, ulama-ulama kita bukan maksumin. Yang maksum hanya Rasulullah SAW. Ada ulama-ulama yang sangat hati-hati sekali bagikan maksum, karena hati-hati. Tetapi ada yang ketika dia menulis, tujuannya juga masih baik. Dari mana kita tahu baik? Kita mendapatkan ilmu dari tulisannya banyak manfaat yang kita peroleh. Tetapi dia bisa salah. Dia manusia. Bahkan ada yang mengatakan memang dia serahkan riwayat itu kepada generasi berikutnya. Kamu baca dan kamu cek. Siapa tahu omongan saya ini, walaupun saya ragu, saya sampaikan kepada kamu, boleh jadi kamu bisa mendapatkan pengetahuan lebih utuh daripada saya, berguna bagi umat manusia. Maka Imam Syafi'i langsung dengan tegas, idza sahhal haditsu fahuwa madhhabi. Jika kamu mendapatkan riwayat yang lebih akurat daripada yang aku sampaikan, itu mazhab aku. Aku mengikuti Nabi Muhammad.
Sesuatu yang sahih dari dia itu pandangan saya. Yang pandangan saya yang saya omongin buang. Bahkan Imam Syafi'i pernah berdoanya, salah satu doanya Imam Syafi'i, ya Allah, omongan-omongan saya yang sampai ditulis oleh orang, ya Allah, yang salah, punahkan ya Allah. Saya minta ampun kepadamu, punahkan. Yang keliru saya punahkan ya Allah. Saya beriman kepada kamu, beriman kepada Rasulmu, tunduk mutlak tanpa syarat. Dan kalau benar, abadikan dan jangan sebut nama saya di sana. Subhanallah. Jangan sebut nama saya di sana. Saya ingin saya hanya dikenal oleh Engkau ya Allah. Hanya Engkau, hanya Engkau. Aku tidak peduli sama manusia siapa saya. Itu Imam Syafi'i. Maka oleh karena itu, murid-muridnya Imam Syafi'i, orang-orang yang bermazhab Imam Syafi'i selalu menulis tentang Syafi'i. Mereka sangat jaga, ini omongan Syafi'i, ini omongan Syafi'i, ini omongan Imam Syafi'i. Pembicaraan kita panjang sebetulnya masalah ini, tetapi saya cukupkan sekian. Saya tidak mau memberatkan para jamaah dalam keadaan Ramadan, ya, sudah semalam suntuk beribadah, bertahajud, ya, berdoa kepada Allah, ya. Mudah-mudahan saya juga mendapatkan hasil doanya. Saya tidak mau mendapatkan sesuatu yang buruk, yaitu memberatkan umat Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Ya Allah biha, ya Allah biha, ya Allah bihusnil khatimah. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala ashrafil anbiya'i wal mursalin Sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi لجلال وجهك الكريم وعظيم سلطانك. ربنا اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا وثبت أقدامنا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا. اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عنا يا كريم. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. اللهم إنا نعوذ بك من كورونا والأوبئة والأمراض والفتن ما ظهر منها وما بطن في بلادنا هذه وفي بلاد المسلمين. اللهم ارحم العباد والبلاد والعبيد. اللهم اكشف عنا كورونا والأوبئة والبلايا فإنه لا يكشفها عنا غيرك ولا حول ولا قوة إلا بالله العظيم. اللهم لا تكلنا إلى أنفسنا ولا إلى أحد من خلقك طرفة عين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. وصلى الله على سيدنا محمد وآله وصحبه وسلم. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.